Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akuntansi manajemen bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen, yang kedua konsep biaya dan pembebanannya, yang ketiga, perilaku biaya aktivitas. Yang keempat, harga pokok variabel. Yang kelima, perhitungan biaya berdasar pesanan. Yang keenam, perhitungan biaya berdasar proses. Yang ketujuh, hubungan biaya volume dan laba. Yang kedelapan, keputusan harga jual. Yang kesembilan, anggaran. Dan yang kesepuluh adalah menilai kesehatan perusahaan. Oke, kita masuk pada bab yang ada keterkaitan dengan anggaran ya. Kita harus mengetahui dulu tentang arti penganggaran ya, atau anggaran itu sendiri ya. Apakah ada perbedaan antara anggaran dengan penganggaran ya? Anggaran itu adalah rencana rinci tentang perolehan sekaligus penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Nah, di sini kalian bisa melihat ada unsur penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lain. Jadi anggaran itu tidak hanya berkutat pada keuangan saja, tetapi anggaran ini juga bisa dilakukan pada non keuangan ya. Pada non keuangan. Mungkin kita sekarang ini berpikirnya bahwa kalau kita berpikir tentang anggaran atau mendengar istilah anggaran, itu kita meaningnya kita di pikiran kita adalah oh itu pasti anggaran keuangan, yang dibuat perencanaan adalah rencana keuangan. Itu definisi yang kurang tepat ya. Karena anggaran ini itu tidak hanya berkutat kepada sumber daya keuangan, tetapi juga berkutat kepada sumber daya lainnya atau non keuangan ya. Seperti contoh misal, ketika perusahaan ingin memproduksi sebuah produk gitu ya, ingin memproduksi sebuah barang ya, misal dengan dengan menghasilkan 1000 unit itu membutuhkan 10 karyawan misalnya, dengan membutuhkan 10 karyawan 10 hari misal. Jadi 1000 unit 10 karyawan 10 hari selesai ya. Tiba-tiba karena dengan kondisi yang di luar dugaan ya, itu misal dari pihak customer ingin mempercepat produk itu harus segera dikirim ke sana, misalnya yang awalnya 10.000, yang awalnya 10 hari ya, itu diperkecil menjadi 8 hari harus segera dikirim misalnya. Berarti departemen atau manajer produksi itu harus menambah ya, harus mengevaluasi lagi ya karyawan-karyawan yang nantinya akan melakukan proses produksi tersebut ya. Yang awalnya 10 berarti harus ditambah lagi ya. Lah, rencana-rencana penambahan tenaga kerja ini yang awalnya 10 dengan waktu 10 hari, kemudian dari pihak customer kok menginginkannya 8 hari, ya berarti ini manajer produksi harus bisa merencanakan, harus bisa berpikir secara statis gitu ya, berpikir secara cepat. Oh, kalau 10 unit itu 10 hari, berarti kalau 8 hari harus selesai. Oh, ini berarti karyawannya harus ditambah. Misal seperti itu. Lah, penambahan karyawan seperti ini ya, itu termasuk ke dalam anggaran ya, termasuk ke dalam anggaran sumber daya lain. Ya, anggaran sumber daya lain. Jadi anggaran itu tidak berkutat kepada biaya-biayanya saja, tetapi itu juga berkutat kepada penambahan sumber daya
gitu ya. Ya memang nanti endingnya adalah berapa, membutuhkan anggaran berapa atau membutuhkan biaya berapa itu jelas gitu. Tetapi untuk sebelum masuk ke pembiayaan itu ya, penambahan jam kerja, penambahan jumlah tenaga kerja, ya, penambahan apa istilahnya itu schedule kerja, itu termasuk ke dalam anggaran kerja, anggaran sumber daya lain. Ya, jadi perlu diperhatikan oleh mahasiswa bahwa anggaran itu tidak hanya berkutat pada keuangan saja, tetapi pada non keuangan pun juga harus dibuat yang namanya perencanaan. Seperti itu, gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya penganggaran. Penganggaran adalah tindakan penyusunan anggaran, ya. Jadi kalau anggaran itu adalah rencana rincinya, tapi kalau penganggaran ini sudah masuk ke dalam tindakan penyusunannya. Proses dalam melakukan penyusunan anggaran itu namanya penganggaran. Actionnya, tindakannya itu namanya penganggaran. Produknya berarti namanya adalah anggaran. Tindakannya penganggaran, produknya berupa anggaran. Ya. Kemudian ada pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Pengendalian melalui anggaran atau budgetary control adalah penggunaan anggaran untuk mengendalikan aktivitas perusahaan. Ya. Jadi pengendalian ini itu basicnya, dasarnya dari anggaran yang sudah dibuat. Ya, ketika anggaran yang sudah dibuat itu dilaksanakan atau dijalankan, itu apakah ada slack atau ada perbedaan ataukah tidak? Anggarannya 10, aktualnya 20. Anggarannya 10, aktualnya 8, misal seperti itu. Nah, untuk mengevaluasinya, ya, untuk supaya anggaran ini bisa dilakukan sesuai dengan target. Anggarannya 10 berarti aktualnya juga harus 10 gitu. Anggarannya 7 ya berarti ininya juga harus 7 gitu. Itu berarti harus ada yang namanya pengendali, ya, harus ada yang namanya controlling di sana, mengontrol, mengawasi di sana, ada pengawasan di sana. Jadi anggaran ini itu tidak bisa dilakukan secara istilahnya langsung tanpa ada pengendalian gitu ya. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Kalaupun itu nanti bisa, ya, berarti itu nanti di belakangnya pasti ada permasalahan. Ya, pasti ada permasalahan dan tidak bisa untuk dievaluasi kalau tidak ada yang namanya controlling. Jadi controlling ini digunakan untuk menstandarkan apa yang sudah dibuat di anggaran harus bisa dibuat yang minimal sama dengan yang ada di pelaksanaan gitu ya. Jangan sampai menimbulkan perbedaan yang jauh antara anggaran dengan pelaksanaan. Ya, makanya dibutuhkan yang namanya controlling. Ya. Di sini juga ada yang namanya rencana strategis ya. Apa itu rencana strategis? Itu mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan ya. Jadi kalau rencana strategis itu rencana jangka panjang ya. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Ya. Jadi rencana strategis yaitu merupakan rencana jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ya berarti rencana taktis atau rencana statis gitu ya. Rencana taktis atau rencana statis itu adalah rencana jangka pendek ya. Biasanya rencana ini kurang dari satu tahun ya. Nah, untuk membuat yang namanya anggaran strategis ataupun rencana statis ya, ini memang perusahaan itu harus membuat yang namanya pola perencanaan. Misal perusahaan ingin membuat gedung atau perusahaan ingin membuat yang namanya gudang misalnya. Perencanaan ingin dibuat 2 tahun atau 3 tahun misalnya, 3 tahun. Nah, kemudian anggaran yang 3 tahun untuk pembuatan gudang ini itu tidak bisa langsung dianggarkan pada tahun yang sama. Misalnya anggaran ini dibuat tahun 2018 ya untuk membangun sebuah gudang selama 3 tahun. Berarti untuk tahun 2018, 2019, 2020 selesainya nanti tahun 2021 misalnya. Nah, ketika
pelaksanaan selesainya gudang ini sampai tahun 2021, apakah anggaran, misal anggarannya 1 miliar, apakah anggaran 1 miliar ini hanya dibebankan di tahun 2018 aja, ataukah di tahun 2019, 2020, 2021 ini juga harus diberikan, juga harus diplotkan ke sana. Lah itu memang harus dibentuk pola yang sudah jadikan standar di perusahaan. Ada yang perusahaan itu ketika mereka ingin membuatnya namanya gudang kok 3 tahun anggarannya 1 miliar, itu bisa dilakukan di tahun 2018 secara full, itu diperbolehkan. Kalau memang perusahaan itu mempunyai uang berlebih, mempunyai cash, mempunyai dana di tahun 2018 sebanyak sejumlah yang digunakan untuk membuat gudang, yaitu 1 miliar. Tetapi kalau itu tidak ada anggaran sebanyak itu, berarti itu anggarannya harus dibuat yang statis, harus dibuat yang taktis. Berarti nanti selama 3 tahun kok 1 miliar, berarti nanti di tahun 2018 misal kalau tadi, atau 2019 misal dibuat 300 juta dulu, nanti 2019 dibuat 400 juta dulu, di tahun ini dibuat sekian ratus juta dulu, itu diperbolehkan ya. Jadi anggaran itu tidak langsung dibuat per awal periode, kalaupun itu boleh, itu dengan asumsi yang sudah Bu Tio sampaikan tadi. Kalau memang anggaran di perusahaan terbatas, berarti di masing-masing tahun pelaksanaan pembangunan gudang itu tuh juga harus dianggarkan. Kalau penganggarannya dibuat per tahun seperti itu, maka namanya adalah rencana statis atau rencana taktis. Kalau rencana strategis ya berarti pelaksanaannya nanti di akhir tahun 2021 ya, itu baru namanya rencana strategis. Jadi rencana strategis itu adalah akumulasi dari rencana taktis per tahunnya itu. Tuh ya. Jadi kalian harus dipahami di sini. Kalau rencana strategis ya berarti dia lebih dari setahun. Kalau tadi dicontohkan Bu Tio, kalau ingin membuat gudang 3 tahun ya berarti nanti di tahun 2021 itu ya di tahun 2021 ya, di akhir pembuatan gudang ya, itu perusahaan bisa mengakui adanya rencana strategis di tahun 2019 sampai tahun 2021 gitu ya, karena anggaran dibuat setiap akhir periode gitu ya, setiap akhir tahun 31 Desember atau 1 Januari awal tahun ya. Jadi rencana taktis itu adalah kurang dari 1 tahun, maksimalnya 1 tahun. Kalau rencana strategis adalah lebih dari 1 tahun. Rencana taktis itu juga merupakan bagian dari rencana strategis, gitu ya. Rencana strategis. Ya, jadi kalian harus dipahami ini antara rencana strategis dengan rencana taktis atau rencana statis atau taktik kayak gitu, ya. Ini dalam ilmu manajemen menyebutkan definisinya seperti itu. Kemudian ada manfaat anggaran. Ya. Anggaran itu merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen melalui organisasi. Ya jelas ya, anggaran itu merupakan digunakan sebagai alat komunikasi, alat berinteraksi antara departemen satu dengan departemen yang lain. Yang kedua, anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan, efisiensi waktu dalam menyelesaikan masalah. Ya, anggaran ini memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. Pasti ya, anggaran itu pasti digunakan untuk memprediksi yang nantinya akan dilakukan di masa mendatang. Yang melakukannya siapa di sini? Manajer sebagai pimpinan. Kemudian yang C itu adalah proses penganggaran itu merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin. Ya. Kemudian ada proses penganggaran itu dapat mengungkap adanya gangguan potensial sebelum hal itu terjadi. Ya. Jadi kalau ingin membuat anggaran ya, jadi anggaran itu digunakan untuk mengetahui apakah anggaran ini itu dirimak yang anggaran harusnya 10 dibuat 20 misal seperti itu nanti bisa diketahui di awal. Jadi nanti perusahaan itu bisa mendeteksi pihak mana yang melakukan pelanggaran, itu bisa dilakukan deteksi di sana dengan melalui anggaran itu.
anggaran untuk membuat gudang itu harusnya 1 miliar kok di remark lagi menjadi 2 miliar lah, itu juga menjadi pertanyaan nanti. Lah potensi-potensi pelanggaran di sini ya itu nanti akan diketahui ketika membuat anggaran. Ya, ketika akan membuat anggaran. Jadi pembuat anggaran ini benar-benar orang yang tahu tentang keuangan, yang tahu tentang pelaksanaan lapangan, ya. Dan yang ketiga adalah orang yang jujur. Itu harus ini. Yang poin 3 ini memang psikologis ya, ini memang harus gitu ya. Karena tahu keuangan, tahu pelaksanaannya pun, tapi kalau tidak jujur ya sama saja. Ya, jadi jujur ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan oleh oleh perusahaan di dalam menentukan siapa-siapa yang nantinya akan menyusun anggaran. Ya, kemudian yang ada penganggaran ikut memastikan agar setiap orang dalam organisasi mengarah pada sasaran yang sama. Ya, oke. Jadi anggaran di sini juga digunakan untuk mencapai satu visi, untuk mencapai visi. Ya, dari berbagai macam departemen kemudian dijadikan satu untuk mencapai visi yang sama. Ya, kalau visi perusahaan itu berbeda-beda ya tidak akan jadi. Jadi perusahaan itu harus mempunyai satu visi, ya, yang harus disetujui oleh semua pihak. Ya. Yang F, anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya. Ya. Ini juga sama ya, jadi tujuan, sasaran, visi, misi ya itu harus satu itu ya, harus satu tujuan atau goal yang nantinya akan dicapai oleh perusahaan ya. Jadi tidak boleh orang per orang, departemen per departemen itu mempunyai tujuan yang berbeda, tidak boleh ya, semuanya harus dijadikan satu tujuan, satu sasaran, satu visi misi ya, untuk tetap going concern perusahaannya itu. Kemudian ada fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran ini ada beberapa ya, ada perencanaan kegiatan organisasi atau pusat tanggung jawab dalam jangka pendek, menyelaraskan dengan rencana strategis yang tadi sudah Bu Tio sampaikan, membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek ya, kemudian sebagai alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban ya. Jadi manajer pusat pertanggungjawaban ini adalah manajer-manajer yang ada keterkaitan dengan pelaksanaan rencana anggaran. Ya, jadi kalau ada departemen-departemen atau manajer-manajer yang perintah atau yang dikomando perusahaan untuk menyusun anggaran, itu berarti sebagai pusat pertanggungjawaban anggaran. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran. Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Ya, ini juga sama ya, karena memang pusat pertanggungjawaban ini kalau memang nanti antara anggaran dan pelaksanaannya itu sama atau bahkan nanti lebih baik gitu, pelaksanaannya kok lebih baik daripada apa yang direncanakan, itu digunakan perusahaan menilai evaluasi kinerja manajer. Apakah manajer ini bagus ataukah tidak, itu bisa dilihat dari pola anggaran yang mereka buat dan anggaran yang mereka laksanakan di lapangan ya pada periode waktu tertentu. Kemudian ada yang namanya alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi lah, ini yang sudah Bu Tio sampaikan tadi, yang ini ada keterkaitan dengan evaluasi kinerja manajer. Kemudian ada penugasan tanggung jawab. Ya, ini pasti ya, jadi ketika anggaran itu dibuat ya kemudian dilaksanakan. Lah pelaksanaannya itu juga nanti harus didasarkan pada departemen-departemen yang melaksanakan gitu ya. Misal nih manajer-manajer berkumpul untuk menyusun anggaran misalnya. Kemudian setelah anggaran ini selesai baru didistribusikan ke masing-masing departemen yang melaksanakan. Nah, penugasannya ini ke masing-masing departemen ya, misal kok ada SPV ya berarti SPV-nya ini juga harus tatar gitu ya untuk melaksanakan anggaran tersebut ya. Jadi ketika tim evaluasi anggaran, tim penyusun anggaran ini sudah selesai, maka anggaran ini juga harus ditugaskan ke pihak-pihak yang melakukan atau menyusun anggaran ya. Kemudian ada yang namanya alat pendidikan para manajer. Nah, ini juga sama ya, yaitu mengenai bagaimana bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Ya, jadi ini juga untuk mengetahui apakah manajer ini mampu atau enggak di dalam menyusun anggaran. Berarti memang harus dikaitkan dengan pendidikan maupun potensi yang ada di dalam masing-masing manajer.
Kalau manajernya itu pinter, terlatih ya di dalam penyusunan anggaran ini juga betul, juga benar gitu ya. Tapi kalau memang dari sisi pelatihan atau pendidikannya ini kurang, manajernya ini kurang, ya pastinya nanti juga akan berdampak terhadap hasil anggaran yang dihasilkan. Kalau anggaran nanti tidak bermutu, ya berarti pelaksanaannya pun juga tidak akan bermutu. Itu nanti juga akan saling berpengaruh. Jadi pendidikan, pelatihan, pengalaman itu juga harus dibutuhkan manajer di dalam menyusun anggaran ya. Kemudian ada keunggulan anggaran ya. Keunggulan anggaran ini ada beberapa. Yang pertama, menyediakan suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah, membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, menyediakan cara-cara untuk memformulasi usaha perencanaan, menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi, mengembangkan iklim sadar laba dalam perusahaan, membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana operasi berbagai bagian yang ada pada organisasi sehingga keputusan akhir dan rencana terintegrasi dan komprehensif. Kemudian ada memberikan kesempatan pada organisasi untuk meninjau kembali secara sistematis, mengkoordinasikan atau menghubungkan dan membantu mengarahkan investasi, mendorong suatu standar prestasi, dan menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap eksekutif secara individual. Ya. Jadi ya, untuk mengetahui keunggulan-keunggulan anggaran ini ya, berarti itu mahasiswa harus tahu anggaran itu sebenarnya apa. Ya. Kalau mahasiswa sudah tahu anggaran itu apa, maka akan tahu keunggulan-keunggulannya ya. Dan pelaksanaan anggaran itu harus dibuat yang seperti apa misalnya ya. Anggaran-anggaran itu juga harus dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jangan sampai anggaran itu dilaksanakan di luar zona anggaran ya. Kalau anggaran itu lakukan di luar zona anggaran, ya berarti nanti pelaksanaannya pun juga tidak akan sama dengan apa yang diinginkan, apa yang direncanakan ya. Jadi anggarannya juga ada keunggulan-keunggulan ya, ada keuntungannya kayak gitu ya, terutama untuk memprediksi apa yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan, dan hasil akhirnya pun sebelum itu dilaksanakan pun juga harus bisa diprediksi itu atas anggaran yang ada, yang sudah dibuat ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada keterbatasan ya, selain tadi ada keunggulan juga ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah estimasi dan proyeksi tidak tepat. Ketepatan estimasi tergantung kepada pengestimasi. Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat anggaran tidak dapat dicapai ya, ini sama yang sudah Putio sampaikan tadi. Ya, kemudian keterbatasannya ada kondisi dan asumsi berubah. Jika kondisi dan asumsi yang mendasari anggaran berubah, maka anggaran harus dikoreksi ya. Ini ada keterkaitan dengan iklim yang Putio sampaikan yang di keunggulan tadi ya. Jadi kalau misal anggaran dibuat tanggal 31 Desember ya, kemudian dilaksanakan di tahun depannya gitu ya. Kemudian pada waktu pelaksanaan kok iklim ekonomi berubah misalnya. Contohnya seperti sekarang ini dah, ketika di tahun 2019 akhir misal perusahaan itu bisa menjual 1000 unit ya. Tiba-tiba kok di tengah tahun seperti ini kok ada pandemi seperti ini, itu perusahaan boleh mengganti anggaran itu atau ingin merevisi anggaran itu, memang karena kondisi iklim yang tidak terduga, itu boleh dikoreksi ya, boleh dikoreksi karena nanti ini keterkaitan dengan evaluasi kinerja. Kalau nanti nggak dikoreksi ya berarti nanti penilaian kinerja pada masing-masing departemen akan rendah gitu ya. Karena dengan adanya pandemi seperti ini ya kita tahu semuanya pasti akan mengalami perubahan, dan perubahannya itu bukan perubahan yang baik kayak gitu ya, tetapi perubahannya itu malah perubahan yang menurun pada kondisi tertentu misalnya. Kemudian tidak ada kerjasama dan koordinasi ya. Kita tahu ya anggaran itu dibuat tim, tetapi terkadang ketika tim itu ada yang tidak setuju ya,
Meskipun mereka mau tanda tangan, tetapi pelaksanaannya mereka juga tidak mau melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini juga nanti akan repot ya. Kerjasama ini juga penting sekali ya. Kerjasama tim itu juga penting sekali ya. Kerjasama tim itu tidak boleh satunya iya satunya tidak, itu pasti tidak akan jalan. Satunya mau berpikir ke arah sini sedangkan satunya ke sana, itu juga nggak akan jalan. Jadi memang visi misi sasaran tujuan itu memang harus satu. Kalau sudah anggaran itu sudah diputuskan, itu berarti harus satu gitu ya. Kemudian dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen. Anggaran tidak dapat menggantikan pertimbangan manajemen. Nah, itu. Jadi anggaran ini ya itu tidak bisa menggantikan pertimbangan manajemen. Ya terkadang gini ya, ketika perusahaan itu sudah memberikan legitimasi kepada bawahan ini kurang cakap misalnya ya, ketika pimpinan manajemen seperti sudah mempertimbangkan seperti itu ya, anggaran itu mau dilaksanakan baik itu baik maupun tidak, itu tidak bisa, manajemen pun juga bisa intinya itu tidak mendasarkan pada anggaran yang sudah dicapai ya. Jadi pertimbangan manajemen ya yang tidak sesuai dengan anggaran seperti itu, yang tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran, itu juga merupakan keterbatasan ya. Karena memang yang namanya pertimbangan manajemen yaitu berarti atas persetujuan dari pemimpin puncak ya. Pemimpin puncak di sini bisa direktur atau bisa yang punya perusahaan itu ya, itu memang tidak bisa diganggu gugat ya, tidak bisa diganggu gugat ya. Terkadang ada manajemen yang pola pikirnya itu sempit, ada yang luas, itu juga ada. Kalau sempit ya berarti apapun yang dilaksanakan bawahannya ya sama saja ya, mau tercapai mau enggak ya sama saja. Itu ada yang seperti itu, manajemen yang seperti itu, berarti itu pemikirannya sempit ya. Itu termasuk ke dalam salah satu keterbatasan anggaran, karena anggaran itu tidak bisa memaksa manajemen untuk untuk memberikan hasil ya, untuk memberikan istilahnya itu reward kepada pelaksana anggaran, itu tidak bisa. Anggaran tidak bisa untuk menuntut itu ya, karena ini sudah kebijakan manajemen ya, seperti itu. Kemudian ada syarat anggaran yang baik ya. Syarat anggaran yang baik itu adalah adanya organisasi perusahaan yang sehat, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis, adanya dukungan para pelaksana ya. Jadi ini merupakan salah satu syarat anggaran supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang nantinya akan dilaksanakan ya. Jadi antara rencana dengan pelaksanaan itu balance ya. Itu harus memenuhi 4 kriteria yang sudah ada di slide yang Budyo ngasih gitu ya. Kemudian ada yang namanya mengarahkan dan mengorganisasi ya, ini termasuk ke dalam salah satu pelaksanaan anggaran ya. Jadi kalau anggaran sudah dibuat dan anggaran itu sudah dilaksanakan, maka di sini juga harus ada yang namanya pengkomando. Komando itu orang yang memerintah, pihak yang memerintah supaya anggaran itu dijalankan sesuai dengan relnya ya, aturannya, standarnya. Dan mengorganisasikan di sini adalah harus ada tim atau pihak yang benar-benar bisa untuk mengorganisasi anak buah supaya bisa mencapai satu visi. Harus bisa mengajak untuk bekerja sama, karena kerja sama tim ini amat susah sekali ya. Makanya di sini ada yang namanya komite anggaran, yang tugasnya adalah meninjau anggaran, menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggaran disiapkan, menyetujui anggaran akhir dan mengawasi kinerja aktual organisasi seiring dengan berjalannya tahun. Ya. Komite anggaran ditunjuk oleh direktur utama. Ya, jadi komite anggaran ditunjuk oleh orang yang paling unggul, orang yang pucuk pimpinan di sana, gitu ya. Kemudian anggota komite anggaran itu ada siapa aja? Oh, ada direktur utamanya itu sendiri, ada wakil direktur utama, dan ada pengontrol. Nah, pengontrol ini berfungsi sebagai direktur anggaran, yaitu orang yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengorganisasikan proses anggaran organisasi secara keseluruhan. Gitu. Ya. Jadi anggota komite ya. Jadi komite anggaran itu yang nunjuk itu pimpinan utama atau direktur utamanya.
Tetapi direktur utama itu belum tentu menjadi direktur anggaran, belum tentu. Ya. Malah bisa menjadi anggota, bisa juga seperti itu. Ya, jadi ketua, pemimpin ujung puncak pimpinan itu belum tentu menjadi ketua atau direktur anggaran atau ketua anggaran. Ya, karena memang yang menjadi komite atau direktur anggaran ini itu memang harus benar-benar orang yang mempunyai potensi untuk bisa membawahi, bisa mengatur, bisa mengajak bekerja sama dan lain-lain. Ya, karena kita tahu terkadang pimpinan pun itu terkadang untuk bisa mengorganisasikan ke bawahnya itu belum tentu bisa. Oleh karena itu pimpinan yang paling pucuk itu mendelegasikan pekerjaannya itu di masing-masing divisi. Divisinya apa? Manajer. Seperti itu. Ya, jadi komite anggaran ya itu ditunjuk oleh direktur utama. Misalnya ya dalam sebuah perusahaan ya itu pemimpin puncaknya misal direktur utama ya. Lah direktur utama inilah nanti yang menunjuk siapa-siapa yang nantinya akan menyusun anggaran ya. Pimpinan utama inilah nanti yang akan membentuk sebuah komite ya. Misal nanti menunjuk saya, misal kok direktur utamanya sendiri nanti juga ikut, kemudian wakilnya ditunjuk manajer manajer ini gitu ya. Atau mungkin karyawan yang mempunyai potensi juga ditunjuk, itu haknya dari direktur utama. Lah ketika komite itu sudah terbentuk, maka dibentuklah yang namanya pimpinan dari komitenya itu. Ya, jadi kalau penyusunnya timnya ini sudah komplit, orang-orangnya sudah lengkap, baru ditunjuk pemimpinnya itu siapa. Lah pemimpinnya ini itu tidak harus direktur utama. Boleh orang yang mempunyai potensi lebih dari itu. Apakah karyawan boleh menjadi direktur anggaran? Ya boleh, kalau memang dia masuk ke dalam anggota komite, masuk ke dalam komite anggaran ya boleh-boleh saja. Kalau memang dia mempunyai potensi lebih ya why not, tidak ada masalah. Dan kesepakatannya itu gimana itu ya diperbolehkan. Kalau kesepakatannya menunjuk karyawan biasa, karyawan yang tidak mempunyai jabatan manajer misal kok diangkat menjadi direktur anggaran ya boleh-boleh saja ya, karena mungkin dari sisi pengalaman, pendidikan, pelatihan yang mereka miliki ya mungkin bisa-bisa saja di situ ya. Jadi untuk menjadi direktur anggaran itu tidak harus direktur utama, tidak harus manajer ya, tetapi mungkin karyawan yang dimasukkan ke dalam komite anggaran itu boleh menjadi direktur anggaran ya. Kemudian ada dimensi perilaku dari anggaran. Ini ada keselarasan tujuan, yaitu kesesuaian tujuan manajer dan tujuan organisasi. Ada perilaku disfungsional, ada selek anggaran yang tadi Bu Tio sampaikan tadi ya. Timbul bila manajer sengaja menetapkan terlalu rendah pendapatan atau menetapkan terlalu besar. Jadi ada biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan yang berbeda ya, itu namanya selek. Ada partisipasi semu, yaitu manajemen puncak hanya secara formal menerima anggaran dari manajer bawahan dan tidak mempelajari masukan yang diberikan. Dengan demikian manfaat perilaku yang diharapkan dari partisipasi tidak akan terwujud ya. Jadi perilaku dari anggaran ini juga harus diperhatikan ya. Ada keselarasan tujuan ya, ada satu visi misi tadi itu ya. Kemudian ada perilaku disfungsional. Jadi itu harus dihindari ya, karena ini perilaku individu itu juga harus dihindari. Kalau sudah bekerja sama harus benar-benar menghilangkan yang namanya kepentingan individu ya. Yang diutamakan adalah kepentingan golongan gitu ya. Yang dipentingkan adalah kepentingan bersama ya. Selek anggaran, nah ini juga harus dihindari ini ya. Perilaku terjadinya selek ini juga harus dihindari. Partisipasi semu ya, partisipasi semu itu ya juga ikut nimbrung tapi nggak mau menjalankan. Nah itu juga harus dihindari ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang memang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan anggaran. Lah ini ada anggaran partisipasi. Anggaran partisipasi ya, di situ ada top management, ada middle management, ada low management ya. Di sini low management di sini dicontohkan adalah supervisor ya. Jadi anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh manajer pada segala tindakan disebut participative budget atau self-imposed budget ya. Jadi partisipasi anggaran yaitu terdiri dari
tiga bagian ya, ada top, ada middle, ada low atau manajemen bawah itu ya. Jadi nanti kalau dari top, middle, dan low manajemen ini sudah bersatu ya, maka juga harus dilakukan dengan baik, harus bekerja sama dengan baik. Tidak boleh yang namanya partisipasi semu yang sudah Putri sampaikan tadi. Ya, nah partisipasi inilah yang nantinya dijadikan perusahaan untuk menilai apakah anggarannya dibuat itu sudah sesuai apakah tidak. Ya, jadi tidak semua karyawan, tidak semua manajer itu ikut ke dalam penyusunan anggaran. Yang dimasukkan ke dalam penyusunan anggaran itu adalah pihak-pihak yang ada keterkaitan dengan pelaksanaan atau pihak-pihak yang punya potensi di dalam penyusunan anggaran yang ditunjuk oleh direktur utama, gitu ya. Jadi tidak semua manajer di sini ya, tergantung dari penunjukan direktur utama itu pihak-pihaknya apa aja itu yang menentukanlah direktur utama dengan menggunakan standar yang mereka miliki, mungkin dari sisi pengalaman, dari sisi potensi, pendidikan, memang departemen ini memang atau manajer ini memang ada keterkaitan dengan kegiatan usaha normal perusahaan gitu ya, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam salah satu anggaran partisipasi. Sedangkan di sini ada keunggulan anggaran partisipasi ya. Di sini ada setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak. Yang kedua, estimasi anggaran yang dibuat oleh manajer lini depan seringkali lebih akurat dan handal dibandingkan dengan estimasi yang dibuat oleh manajer puncak yang kurang memiliki pengetahuan mendalam. Yang ketiga, timbul motivasi lebih tinggi. Yang keempat, seorang manajer yang tidak dapat memenuhi anggaran yang ditetapkan dari atas selalu dapat berkata bahwa anggaran tersebut tidak realistis ya. Ini ya, memang untuk menyelaraskan visi itu memang berat sekali perusahaan itu ya. Oleh karena itu ketika perusahaan itu ingin merekrut atau ingin mengangkat jabatan pada seseorang, itu memang harus ada yang namanya hitam di atas putih ya. Karena hitam di atas putih itu digunakan sebagai alat pengikat ya, untuk membuat semuanya dalam satu visi. Ya, kalau visinya sudah berbeda-beda ya sama saja, nanti semuanya akan bekerja sendiri-sendiri. Kalau bekerja sendiri-sendiri ya gimana perusahaan itu akan maju ya, tujuan pun juga tidak akan tercapai ya. Faktor manusia dalam penganggaran, ini penting banget ya. Jadi SDM itu merupakan faktor utama menurut saya. Jadi faktor utama dalam penganggaran itu bukan biayanya itu, tapi SDM-nya. SDM yang membuat proporsi anggaran inilah yang benar-benar yang harus diutamakan, yang benar-benar dijadikan tingkat keberhasilan anggaran. Jadi anggaran ini berhasil apa enggak ya tergantung dari SDM-nya itu. SDM yang melakukan penyusunan anggaran dan SDM yang melaksanakan anggaran. Bukan biayanya itu. Kalau biayanya itu sebenarnya bisa untuk dipastikan. Ya, sudah bisa dipastikan untuk dilaksanakan. Tetapi kalau SDM-nya ini, manusianya ini memang harus benar-benar diperhatikan. Keberhasilannya apa di sini? Yang pertama, seberapa jauh manajemen puncak itu menerima program anggaran. Nah ini. Yang kedua, dalam pelaksanaan program anggaran, manajemen puncak untuk tidak menggunakan anggaran untuk menekan atau menyalahkan karyawan. Dan cara manajemen puncak menggunakan data yang dianggarkan. Nah itu penting banget ini. Jadi terkadang itu kalau anggaran tidak sesuai, itu terkadang manajemen puncak itu menyalahkan karyawan. Sudah dijadikan ajang untuk menyalahkan karyawan, dijadikan ajang untuk mengevaluasi kinerja, sehingga nanti berdampak terhadap gajinya tidak naik, tunjangan tidak ada dan lain-lain. Ya, oleh karena itu faktor manusia ini penting sekali. Ya, kesatuan menuju satu visi itu harus benar-benar dilakukan. Ya, jadi program anggaran bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Nah, sekarang ini untuk jenis anggarannya. Jadi jenis anggaran itu ada anggaran induk, ya, dan ada anggaran kontinu. Ya.
Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Biasanya dipecah ke dalam kuartal dan bulanan, gitu ya. Jadi anggaran induk itu bisa laporan komprehensif ya. Nanti di dalamnya bisa dipecah ke dalam kuartalan atau bulanan, gitu ya. Kalau anggaran kontinu udah anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Saat 1 bulan anggaran terlewat, maka 1 bulan tambahan untuk masa mendatang ditambahkan sehingga perusahaan memiliki rencana setahun di tangan mereka. Jadi kalau rencana anggaran induk ya itu anggaran yang dibuat per kuartalan gitu ya, atau dibuat secara bulanan, itu pun juga bisa. Ya, kapan pelaksanaan anggaran induk ini dibuat? Ya dibuatnya adalah ketika dibuatnya di akhir tahun, di tanggal 31 Desember atau di tanggal 1 Januari. Ya, dibuatnya itu di akhir periode. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya nanti bisa dibuat per kuartal, ya per 3 bulan sekali, atau per bulanan pun juga bisa. Ya. Tapi kalau anggaran kontinu, ya, ini merupakan salah satu bagian dari anggaran induk. Ya, tetapi nanti kalau ada perubahan, ada kondisi-kondisi yang mengalami kondisi yang luar biasa, itu bisa direvisi di masing-masing bulannya itu. Misal nih, bulan Januari anggarannya misal segini, kok di akhir bulan ketika dievaluasi menjadi segini misalnya. Nah, evaluasi yang seperti ini itu nanti bisa digunakan untuk merevisi anggaran di bulan berikutnya. Itu diperbolehkan kalau itu menggunakan yang anggaran kontinu. Misal perusahaan lebih menonjolkan di anggaran kontinunya gitu. Tapi kalau perusahaan ini menggunakan yang anggaran induk, ya berarti anggaran sudah dibuat di akhir tahun dan pelaksananya seperti apa ya nanti itu akan dievaluasi di akhir tahun berikutnya lagi. Tetapi kalau kontinu itu evaluasinya dilakukan per bulanan, dan nanti evaluasi ini itu dijadikan revisi untuk bulan-bulan berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan di sini anggaran induk dan anggaran kontinu. Ya, nanti Bu Tio akan jelaskan bentuk anggaran induk dan anggaran kontinu mungkin secara offline gitu ya. Kalau misal nanti Bu Tio ada waktu ya bisa saya jelaskan secara online. Ya, akan saya jelaskan melalui video juga gitu ya. Tetapi untuk materi anggaran tentang teorinya itu saya cukupin sekian ya. Saya cukupin sekian sampai jenis anggaran. Untuk prakteknya kita lanjutkan di minggu depan ya. Kalau nanti Bu Tio ada waktu ya saya buat secara online. Kalau memang nanti belum ada waktu ya kita bisa ketemu secara online, secara Jimit ya, secara Zoom ya. Dan kita akan mengevaluasi cara-cara tentang pembuatan anggaran operasional maupun anggaran keuangan ya, baik dengan menggunakan induk, master induk, dan atau menggunakan yang continuous budget ya. Jadi seperti ini yang bisa Bu Tio sampaikan. Jika ada masukan, pertanyaan silahkan masukkan di Google Classroom, di kolom komentar, atau bisa langsung di video yang sudah Bu Tio sampaikan, Bu Tio sharekan di YouTube gitu ya. Begitu aja dari Bu Tio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.